Mitra membukakan pintu rumahnya ketika mendengar ketukan dari luar. Sosok Biantoro yang terlihat olehnya dan tampak membawa beberapa hal yang sudah ia sebutkan untuk syarat melakukan ritual tumbal umur. Mitra segera mempersilahkan Biantoro masuk ke rumahnya, lalu segera memeriksa semua hal yang dibawa oleh pria itu. Semuanya sudah lengkap, tanya Mitra. Kemenyan merah, 5 ujung ranting pohon cendana, kain merah polos, buah kelapa kembar, dan juga telur pertama dari buaya perawan sudah aku lengkapi, Ki. Hanya tinggal ayam jantan berjali 5 yang belum kudapatkan. Ayam itu adalah paling sulit kudapatkan saat ini, jawab Biantoro. Bagaimanapun caranya, kamu harus mendapatkan ayam jantan berjari 5 itu. Ritual tumbal umur yang akan kita lakukan terhadap Manda tidak akan berhasil tanpa adanya persembahan ayam jantan berjari 5. Hari ini juga kamu harus usahakan semua itu. Datang lagi ke sini setelah kamu mendapatkan ayam jantan berjari 5. Setelah semua persyaratan siap, barulah kamu boleh menghubungi Tika kembali dan beri dia peringatan seperti yang semalam kamu lakukan. Ingat, hanya ini jalan satu-satunya yang bisa kamu tempuh untuk menundukkan Tika dan membuatnya menjadi milikmu tanpa pelet, ujar Mitra. Biantoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik Mitra, aku paham dengan apa yang sudah jelaskan. Aku tidak akan mundur. Aku harus berhasil memiliki Tika setelah aku mengorbankan semua yang aku miliki. Dia adalah satu-satunya yang kuinginkan sekarang. Tidak ada yang lain, balas Biantoro, meyakinkan Mitra bahwa dirinya tidak akan setengah-setengah. Biantoro kemudian pergi dari rumah Mitra. Mitra tersenyum sinis setelah pria itu sudah tidak lagi terlihat di sekitar rumahnya. Dasar bodoh, gumamnya. Aku akan tetap membuatmu bisa memiliki Tika dengan cara memberikan pelet-pelet secara diam-diam. Seperti aku memberikan pelet terhadap Fanny. Tapi setelah Manda kujadikan tumbal melalui ritual tumbal umur, dia akan tetap mati. Kapan lagi aku bisa mendapatkan tumbal secara cuma-cuma tanpa harus berusaha mencari? Kebetulan sekali wanita itu lahir pada hari Selasa Pahing dan juga masih perawan. Aku jelas akan mendapatkan keuntungan jika berhasil menumbalkan umurnya. Umurku akan menjadi panjang dan aku juga akan mendapat kekayaan yang berlimpah tanpa henti. Benar-benar suatu keberuntungan karena aku bisa menemukan wanita yang cocok melalui Biantoro. Selama ini aku selalu gagal menemukan wanita yang sesuai dengan syarat. Rencana busuk Mitra jelas sama sekali tidak diketahui oleh Biantoro. Biantoro pun bahkan tidak menaruh curiga sama sekali terhadap ritual tumbal umur yang selalu disebut oleh Mitra. Pria itu sudah dibutakan dengan nafsunya yang begitu ingin memiliki Tika. Akal sehatnya sudah tertutup rapat sehingga mendengar sendiri dari Tika dan juga Manda bahwa Tika telah memiliki calon suami yang disetujui oleh keluarga besarnya. Biantoro jelas tahu bahwa keluarga Harmoko tidak akan menerima lamaran dari pria manapun setelah mereka menetapkan calon suami untuk salah satu anggota keluarga mereka. Jadi sudah sangat jelas bagi Biantoro bahwa dirinya tidak akan pernah dipertimbangkan oleh seluruh keluarga Harmoko untuk menjadi menantu di keluarga tersebut. Terlebih karena Tika juga tidak pernah menyukainya dan sejak awal wanita itu hanya menganggapnya sebagai rekan kerja. Andai saja aku tahu bahwa rasanya akan sangat penuh dengan penyesalan ketika aku tidak memilih dirimu, maka aku tidak akan pernah memiliki Fanny dan akan berjuang untuk mendapatkanmu. Tapi tunggu saja, Tika, aku benar-benar tidak akan pernah melepaskan lagi. Setelah berhasil memilikimu nanti, batin Biantoro selaya mengundikan mobilnya
ketika keluar dari tempat tinggal Kimitra. Cucu menatap Manda saat itu sedang menikmati bubur ayam. Mereka memutuskan untuk sarapan pagi di daerah Tanjung Siang. Karena Lili sudah merengek ketika perutnya sakit akibat kelaparan. Manda sadar betul jika dirinya saat itu sedang diperhatikan oleh Cucu, sehingga membuat sering sekali melirik ke arah pria itu. "Kak Cucu nggak lapar? Itu bubur ayamnya nanti akan dingin kalau tidak cepat-cepat dimakan," ujar Manda. Senyum di wajah Cucu tampak semakin mengembang saat mendengar suara Manda. "Aku sudah merasa kenyang hanya karena melihatmu makan dengan lahap," balas Cucu yang sukses membuat Aris dan Yana mengangkat wajah mereka, sekaligus melayangkan tatapan gemas ke arah pria tersebut. "Kak Tika, waktu dan tempat dipersilahkan," ujar Aris penuh keikhlasan. Tika ikut mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Manda serta Cucu yang masih saling menatap. Wajah Cucu yang begitu cerah ketika menatap Manda dan wajah Manda yang selalu memerah ketika menatap Cucu membuatnya sadar bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk memisahkan kedua insan tersebut. Kalau hanya menatap Manda bisa membuatmu menjadi sebahagia itu, kamu tunggu apa lagi, Ju? Segera nikahi Manda. Kalau perlu hari ini juga, akan perbolehkan, ujar Tika. Ben mendadak tersedak teh manis yang hangat sedang diminumnya saat itu ketika mendengar apa yang Tika katakan. Yana kini sebuk menepuk-nepuk punggung suaminya agar kembali tenang. Sementara Sian, Aris, dan Lili tergangga di tempat mereka masing-masing. "Kak Tika, kakak sehat kan?" tanya Lili ingin memastikan. Aku sehat kok, Li. Aku juga sadar 100% saat mengatakan apa yang kukatakan barusan kepada Cucu," jawab Tika. Cucu dan Manda kini menatap ke arah Tika. Yana dan Ben juga melakukan hal sama. Mereka jelas ingin tahu apa alasan Tika berkata seperti itu. Tika kembali menatap mangkuk bubur yang ada di dalamnya masih tersisa setengah porsi. Ia mengaduk pelan bubur ayam itu dengan wajah yang begitu sendu, tak secerah biasanya. "Aku tidak mau ada hal buruk yang terjadi, terutama pada Manda. Aku merasa sangat bersalah semalam ketika melihat bagaimana Cucu berusaha menahan rasa takut kehilangan Manda. Aku gemetar hebat bukan karena takut pada Biantoro serta ancaman semalam, tapi aku takut saat melihat Cucu menyangga kepala Manda sambil menahan air mata. Aku hanya terus memikirkan 3 hal saat melihat semua itu. Bagaimana jika Manda tidak selamat? Apakah Cucu akan maafkan aku? Karena aku adalah penyebab dari hal buruk yang terjadi pada Manda. Apakah akan kebahagiaan lain yang bisa mengisi hidup Cucu jika itu bukanlah Manda? Aku benar-benar tidak bisa berhenti memikirkan ketika persyaratan itu, bahkan setelah keadaan Manda membaik semalam," jelas Tika. Manda pun hampir bereaksi setelah mendengar penjelasan dari Tika. Namun Yuna menahannya dengan cepat dan memberi tanda dengan isyarat menggelengkan kepala. "Jadi, kalau kalian bisa menikah hari ini juga, tolong segeralah menikah. Aku yakin kalian sudah tahu isi hati masing-masing dan tahu apa yang hati kalian paling inginkan. Aku tidak mau menatap penyesalan, entah itu penyesalan dari pihak Cucu ataupun pihak dari adikku sendiri, yaitu Manda." Tika memperjelas segalanya. Tio menyetir dengan santai pagi itu ketika seluruh keluarga Harmoko memutuskan untuk pulang ke Subang setelah membicarakan mengenai rencana pernikahan Lilis dan Aris. Reza membawa mobil miliknya sendiri, Naya dan bersamanya berserta Larasati dan Narendra di mobil milik Tio sendiri
hanya ada Sylvia dan Pram saat itu. Menurut kakek, apakah Manda akan baik-baik saja sekarang, meski saat ini ikut bersama Tika, Yumna, dan Lily? Aku baru berani menanyakan sekarang, karena kita sudah tidak berada di rumah keluarga Aditya. Aku takut pertanyaanku akan menimbulkan keresahan bagi Bibi Arimi, Bibi Ayuni, dan Paman Bagus. Terlebih karena Juju, Sian, dan Aris semalam ikut bersama mereka secara diam-diam, ujar Tio. Pram menarik nafas selama berapa saat, lalu mengembuskan perlahan-lahan. Sylvia juga menunggu jawaban dari Pram. Dalam diamnya, ia juga merasa sangat khawatir terhadap keadaan Manda setelah semalam melewati hal yang begitu mengerikan. Semalam, Yana dan Reza sudah memberikan pertahanan untuk Manda secara diam-diam. Insya Allah, sekarang Manda akan aman dari serangan apapun. Kakek tahu hal itu, namun kakek tetap diam. Yana dan Reza jelas tidak ingin membuat Tika merasa lengah jika tahu kalau Manda sudah tidak lagi terancam. Reza saat ini berperan lebih banyak terhadap Manda. Meskipun Reza tidak ada di sisi Manda saat ini, tapi apa yang Reza lakukan untuk menjaga Manda jelas tidak akan bisa dicerna menggunakan akal sehat oleh manapun. Reza tahu kalau Yana akan berperan sangat baik ketika menyelesaikan urusan antara Tika dan laki-laki bernama Biantoro itu. Maka dari itu, Reza memutuskan untuk memusatkan perlindungan terhadap Manda, agar beban Yanda sedikit menjadi lebih ringan daripada sebelumnya. Jawab Pram. Maaf kek, aku izin menyela, ujar Sylvia. Bicaralah nak, kakek akan mendengarkan kamu, balas Pram dengan tenang. Aku ingin tahu, apakah karena Yamna dan Reza telah melindungi Manda, maka dengan alasan itu kakek membiarkan Manda ikut bersama Tika? Apakah menurut kakek hal itu tidak akan menemui risiko apapun untuk Manda ketika pada akhirnya nanti mereka akan berhadapan dengan laki-laki bernama Biantoro itu? Tanya Sylvia. Pram tersenyum selama beberapa saat. Sylvia benar-benar memiliki rasa khawatir dan peduli yang begitu besar untuk anggota keluarga. Hal itu jelas bisa Pram rasakan dari nada bicaranya serta bagaimana bertanya. Risiko itu selalu ada nak, bagaimanapun kerasnya Yana dan Reza menggunakan kekuatan yang mereka miliki, tetap selalu ada yang namanya risiko. Hanya saja, risiko itu sudah jelas teralih. Yang awalnya risiko itu akan diterima oleh Manda jika ada hal yang buruk akan menyerangnya, menjadi teralihkan kepada Yamna atau Reza, jelas Pram. Sylvia pun terbelalak dan langsung berbalik menatap ke arah Pram yang sejak awal memang duduk di kursi tengah. Bagaimana kek? Risiko akan teralihnya kepada Yamna atau Reza? Tio merasa kaget ketika mendengar istrinya bertanya kepada Pram dengan nada yang begitu cemas. Ia takut kalau Pram akan marah karena mendengar nada bicara Sylvia yang mendadak berubah seperti itu. Namun Pram justru tampak biasa saja ketika Tio menatapnya melalui pantulan kaca spion di dalam mobil itu. Pram justru terlihat tersenyum tipis sambil mengamati ekspresi wajah Sylvia. Kenapa kamu baru merasa kaget sekarang? Seharusnya kamu sudah merasa kaget sejak dulu, karena Yumna itu sangat sering menggunakan ajian pengalih raga. Bahkan saat dia sedang membantu ibumu waktu itu, Yumna juga menggunakan ajian mengalih raga kan? Nah, ajian itu memiliki risiko yang memang akan selalu ditanggung oleh penggunanya. Yumna memang terlihat biasa saja ketika menggunakan ajian tersebut. Namun di balik diamnya, dia selalu menahan rasa sakit yang seharusnya diterima oleh orang lain. Tapi bukan berarti risiko seperti itu akan memberi dampak yang besar untuk Yumna. Dia hanya merasa sakit selama beberapa saat atau beberapa jam saja.
Sylvia langsung bernapas lega usai mendengar penjelasan dari Pram. Wanita itu benar-benar hampir merasa ketakutan. Ia benar-benar tidak siap jika akan terjadi sesuatu pada Yumna. Akibat dari memakai salah satu ajian seperti ajian pengalih raga, Tio langsung menggenggam tangan Sylvia dengan erat demi memberikan ketenangan setelah memikirkan hal-hal buruk. Kamu tenang saja, Yumna pasti bisa mengatasi semua yang terjadi saat ini. Kamu tahu sendiri kalau Yumna itu gigih ketika melakukan apapun. Dia tidak akan mudah menyerah hanya karena tidak melihat siapa lawannya kali ini. Insya Allah, dia akan selalu pulang dan kembali berkumpul bersama kita, ujar Tio. Sylvia pun mengangguk-angguk kepalanya, berusaha untuk kembali berpikir positif seperti sedia kala. Pram kembali terdiam diri seperti tadi, lalu mendadak teringat sesuatu. Oh ya, kapan ibumu mau kembali ke rumah keluarga kita, Sylvia? Apakah kita tidak sekalian saja menjemputnya hari ini? Tanya Pram. Sylvia kembali menoleh ke belakang dan menatap Pram seperti tadi. Ibuku bilang dia akan minta dijemput 2 hari lagi, kakek. Ibuku tampaknya masih sangat rindu pada semua saudara dan saudarinya, jawabnya. Ah, begitu rupanya. Ya sudah, kalau begitu jemputlah ibumu 2 hari lagi. Kalau Tio mendadak ada pekerjaan, seret saja. Selalu ingatkan dia untuk tidak mengabaikan ibu mertuanya, titah Pram. Kakek, mana mungkin aku akan mengabaikan ibu mertuaku? Insya Allah, aku tidak akan pernah mengabaikan dalam keadaan apapun. Kakek tidak perlu khawatirin hal itu, ujar Tio setengah merajuk akibat malu di hadapan Sylvia. Sylvia tertawa pelan saat melihat tingkah suaminya yang tidak pernah berubah sejak dulu. Kakek sedang kekurangan bahan pikiran, makanya kakek memikirkan kamu, istrimu, dan ibu mertuamu, ungkap Pram dengan jujur. Kenapa kakek tidak memikirkan Manda dan Cucu? Semalam aku rasa kakek jelas menyadari kalau Cucu tampak sama sekali tidak ingin menjauh dari Manda. Bahkan dia sampai memutuskan untuk mengajak Sian, Aris, menyelinap di mobil milik Tia. Saran Tio sengaja membahas masalah Manda dan Cucu. Kamu benar. Saat ini kakek juga sedang memikirkan mengenai hal itu. Kakek sudah bicara dengan ibunya Ben dan memintanya untuk menunggu kabar. Kabar? Maksud kakek? Akan ada kabar baik untuk Bibi Arini. Terima hari ini, tebak Sylvia. Iya, itu yang kakek maksud, jawab Pram. Jadi tunggu saja. Insya Allah, kabar itu akan kita dengar dengan tidak lama lagi. Tio dan Sylvia pun kini saling menatap selama berapa saat. Tio langsung kembali menatap ke arah depan karena dirinya tengah mengemudi. Perasaan mereka mendadak dihiasi dengan berbagai macam pertanyaan setelah mendengar apa yang Pram katakan. Pikiran mereka kini hanya tertuju pada Manda dan Cucu, seperti yang Pram arahkan. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Umur. Ditunggu part selanjutnya. Oke.